Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ni'amid dhahirati wal batinati qatima wa khadisa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala adba'imul ladina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya'i akrim warisa wa mursamabat. Para pemirsa yang sangat saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah, yang mana pada pagi yang cerah dan ceria ini kita masih ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang berupa nikmatul iman wal Islam dan nikmatus sikhah aqliyah wa sikhah badaniyah, sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah termasuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, tarweh kita, tadarus Al-Quran kita, sholatul lail kita, sodakoh kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya selalu didasari dengan imanan wahtisaban, sehingga mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, yang endingnya mudah-mudahan kita nanti mendapatkan titel predikat dari Allah, dijadikan orang yang la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, perlu kita mengevaluasi bahwa sebenarnya di antara rukun Islam ada 5. Ternyata ibadah puasa merupakan salah satu di antara rukun Islam yang paling dicintai oleh Allah. Kalau ada orang mukmin melaksanakan ibadah syahadat sempurna, melaksanakan ibadah sholat sempurna, melaksanakan ibadah puasa sempurna, melaksanakan ibadah zakah sempurna, bahkan melaksanakan ibadah haji pun sempurna, ternyata di antara 5 rukun Islam itu yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah puasa. Oleh karena itu, kalau saudara sekalian, terutama Bapak Ibu guru, ketika menjelaskan rukun Islam, saya lebih setuju kalau membuat urutan itu adalah yang nomor 1 syahadat, yang nomor 2 sholat, yang nomor 3 puasa, yang nomor 4 zakat, dan yang nomor 5 ibadah haji. Yang sering salah kaprah itu adalah biasanya dengan urutan 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, sehingga zakat mendapatkan urutan yang nomor 3. Oleh karena itu, mari kita kaji dengan ilmiah, baik dalil nakli maupun dalil akli, bahwa insya Allah yang lebih sempurna jika zakat dinomorkan, mohon maaf, jika puasa dinomorkan 3 dan zakat nomor 4.
Mengapa demikian? Alasan yang paling mendasar, baik berdasarkan dalil akli maupun dalil nakli. Sekarang yang pertama berdasarkan dalil nakli. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, asyamuli wa anna ajzi bihi. Asyamuli, puasa itu untukku. Banyak para mufassir di situ dibahas asyamuli wa anna ajzi bihi. Itu puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Wa anna ajzi bihi, dan akulah, kata Allah, yang langsung akan memberikan pahalanya. Ini memberikan beberapa tafsir. Yang pertama, bahwa puasa lebih tepat diurutkan nomor 3 dilihat dari durasi mengamalkannya. Kita kalau orang mukmin mengamalkan rukun Islam yang pertama, syahadat, itu minimal dalam 1 hari 1 malam 9 kali. Di dalam tahiyat awal dan di dalam tahiyat akhir itu pasti akan muncul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau 9 kali dikalikan 1 tahun 360, itu akan mendapatkan 3240 kali. Itu amalan rukun Islam syahadat. Yang nomor 2, sholat. Orang mukmin melaksanakan sholat biasanya minimal 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Kalau 5 kali 1 tahun 360, itu ada 1800. Sehingga mengamalkan syahadat dengan sholat lebih banyak syahadat. Rukun Islam yang nomor 3 adalah puasa. Di dalam 1 tahun itu ada 1 bulan yang wajib kita laksanakan berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan tanggal bulan tersebut. Kalau 1 bulan ada 29 hari, kewajibannya hanya 29 hari. Kalau 1 bulan 30 hari, kewajibannya hanya 30 hari. Biasanya masyarakat ketika awal Ramadan terjadi 2, biasanya cenderung madhabnya itu senang memilih yang carry. Tapi kalau hari raya terjadi 2, biasanya lebih senang memilih yang duluan. Itu wajar-wajar saja. Sehingga melaksanakan puasa dengan sholat dalam hitungan 1 tahun jauh lebih banyak sholat daripada puasa. Rukun Islam yang nomor 4 adalah zakat. Zakat dalam 1 tahun 1 kali kalau zakat fitrah, sehingga durasinya zakat dengan puasa lebih banyak puasa. Yang nomor 5 adalah ibadah haji, yaitu kewajibannya seumur hidup sekali. Maka durasinya melaksanakan zakat dalam 1 tahun 1 kali, kalau haji belum tentu dalam 1 tahun 1 kali, tapi seumur hidup sekali. Sehingga dengan penataan bahwa rukun Islam ada 5, puasa nomor 3 itu adalah yang tengah. Dilihat dari durasinya melaksanakan ibadah rukun Islam, urutannya sudah tepat di nomor 3, itu yang tengah. Sehingga Allah mencintai ibadah, yaitu kalau sama-sama sempurnanya itu adalah ibadah puasa.
Karena apa? Ternyata Allah juga mencintai yang tengah. Termasuk banyak manusia orang laki-laki juga mencintai yang tengah, termasuk saya. Alasan yang nomor 2, bahwa puasa itu adalah ibadah yang tidak mudah ditempeli oleh riya, pamer. Contoh, orang ketika sholat syahadat sering ketika menyebutkan syahadat itu agak dijaharkan, asyhadu an la ilaha illallah wa sehingga ada kesan, ada pamer biar dianggap khusyuk, atau orang lain menganggap orang itu seperti pamer. Ibadah sholat juga begitu. Jika ada orang yang masih jejaka, kemudian itu mau ngincer putranya Pak Kaji, dan kebetulan Pak Haji ada yang di sebelahnya, dia mungkin sholatnya juga ada unsur riya. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai meletot gitu, biar dianggap inilah yang paling khusyuk. Termasuk ibadah zakat. Zakat itu mudah untuk timbul unsur riya, karena muzaki itu yang jelas zakat ibadatun maliyatun, ibadah harta benda. Sehingga karena harta benda itu terlihat oleh kasat mata, itu mudah ditempeli oleh yang namanya riya. Masjid ini bisa seperti ini saya kucuri dana zakat mal saya sekian ratus juta, dan yang lain-lainnya. Lebih-lebih ibadah haji. Ibadah haji mudah ditempeli unsur riya, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun orang lain menganggap orang tersebut riya. Misalkan ada orang yang melaksanakan ibadah haji, ketika dia itu pulang, kepulangannya tinggal 4 hari, dia ngepel yang ada di rumah. Nak, pesankan banner yang besar, nanti dipasang di perempatan atau dipasang di depan rumah, di halaman. Selamat datang Bapak Haji Kipi, semoga hajinya mabrur. Itu mudah ditempeli dengan unsur riya, pamer. Tapi ketika Allah menempatkan puasa pada urutan nomor 3 yang namanya puasa, tidak mudah tertempeli oleh riya atau pamer. Karena puasa itu ibadatun badaniyah, termasuk ibadah sirriyun, ibadah yang dirahasiakan. Sehingga bisa juga saya dengan istri saya tidak puasa, istri saya juga tidak tahu. Saya ternyata puasa, istri saya juga tidak tahu. Karena memang tidak mudah untuk terlihat oleh orang lain, baik yang berpuasa maupun tidak. Contoh yang paling sederhana, ketika ada orang berpuasa kemudian sholat duhur, masuk ke hammam, kamar mandi, dia berkumur. Setiap satu kumur dikeluarkan separuh, kumur lagi keluarkan separuh, yang separuh masuk, genep 5 kali, itu sudah seperti menelan air 1 gelas. Ketika keluar, dia itu gaya sempoyongan, Dek, hari ini kok rumah aku kok lemes, very tired, dan seterusnya. Jawabannya, iya mas, pancen poso kuwi ya mesti luwe kaliren, gak enek wong sing poso kuwi dadi wareg. Padahal saya tadi sudah sarapan 1 piring, kopinya 1 gelas, dan diimbui oleh air kumur pada saat berwudu. Tidak ada yang tahu. Ini yang perlu kita pahami. Alasan yang paling mendasar kenapa Allah mencintai puasa, di samping tidak tertempeli mudah unsur riya, ikhlasnya betulan, menguji keimanan, menguji kejujuran,
maka puasa itu adalah ibadah elegan, ramah lingkungan. Kalau ibadah haji biasanya cenderung didominasi oleh orang kaya. Ibadah zakat biasanya didominasi oleh orang yang kaya. Tapi kalau puasa, orang yang kaya bisa melaksanakan puasa, orang yang setengah kaya bisa melaksanakan puasa, orang yang miskin malah pinter untuk berpuasa, sehingga orang yang dalam kondisi kaya apapun, baik kaya, setengah kaya, miskin, fuqara, melarat pun bisa dicintai oleh Allah jika puasanya itu sempurna. Ternyata Allah tidak memilih kepada kesempurnaan ibadah haji. Kalau Allah memilih kesempurnaan ibadah haji itu yang paling dicintai oleh Allah, maka Allah tidak adil. Pak Masroni akan protes lebih duluan kepada Allah. Gusti, kalau panjenengan mencintai ibadah haji, yang paling dicintai ibadah haji, seperti kita-kita yang fakir, yang miskin kan tidak bisa haji, sehingga kan tidak bisa seperti orang yang fakir miskin itu lebih dicintai oleh Allah. Maka puasa adalah ibadah yang elegan, ibadah yang ramah lingkungan, ibadah yang bisa diraih oleh berbagai tingkatan kemampuan seseorang, asalkan dia itu benar-benar berpuasa dan berpuasa dengan benar, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berjanji di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah orang yang puasanya benar dan benar-benar berpuasa dengan kualitas, diimbangi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya sehingga bisa sempurna. Maka kesempurnaan ibadah puasa kita inilah yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Allah memberikan predikat gelar titel kepada kita, la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Allah dan Allah akan membalasnya. Sehingga sekali lagi kita tidak gemen-gemen akan mendapatkan titel dari Allah, dijadikan orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Saya kira itu. Mohon maaf, aku qouli hadza assalamu alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.